Maka yang hadir pada malam ini banyak kepala desa yang hadir ini, Palembang, Buyut, Dalam, mana saja, belajarlah untuk amanah. Karena jabatan itu hanya titipan sementara, bukan untuk bangga-banggaan. 5 tahun selesai, kau baik di hadapan masyarakatmu, kau kurang baik, kurang menyapa, kurang santun, kurang amanah, selamanya nama dan anak keturunanmu akan jelek di mata masyarakat. Seharusnya mata para pejabat dan polisi melek. Kenapa mereka tidak mau datang di acara NU? Ini menunjukkan mereka tidak mau diajak bersatu. Dan saya melihat, ketika Agustus mereka pasang bendera atau tidak? Upacaranya sama dengan kita. Mereka taat tidak upacara. Camat, lurah, polisi harus tahu dengan aliran-aliran baru ini Pak Kades. Kalau sudah tidak mau pasang bendera ketika Agustus, tidak mau upacara ketika Agustus, ya, nyanyi Indonesia Raya katanya bid'ah haram. Dari sini akan muncul embrio teroris dan ISIS yang pada primaknya akan jadi bungsu bangsa dan negara tercinta ini. Baca jawab. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah. Salatuhu wa salamu ala habibina wa syafina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Janabal gurma wal fudula ma'asirul hadirin wal hadirat tumin para masyayikh, para kiai, sepuh-sepuhan, khusus Akhil Al-Kabir Al-Garib Panjenengan Romo Kiai Muradi Abu Ahmad, tamu-tamu saking Palembang, Eka, Sundina, Sebindah, sesarengan bersyukur wonten ngasoten Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ini menapa medal dalem menika kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten majelis ingkang mulya saperlu nderekaken acara rutin malam Kamis. Bedalah berkemis dirawih Habib. Kalau menika nggih dirawih Habib. Kumpul sore. Habib Barawi. Enenge Yuria Rasul sing malam wis seneng ae dhewe. Wingi ikan yo ora ono kanca mau. Tiga pamu lewat teko meneh Habib pancen pondok dhewe cinta Habib. Amin Allahumma amin. Insyaallah berkah. Amin. Salawat wa salam kunjuk wonten saudara junjungan kita Nabi Muhammad ingkang kita tenggo syafaatipun bila dinten menika ngantos bincang wonten yaumul qiyamah. Mugi dalam lan panjenengan sedaya termasuk umat ingkang angsal syafaatipun kanjeng Nabi. Syukur-syukur mlebet wonten dawuh min sulusi umat Muhammadin ya yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Maulidin Nabi. Kalau tak ceramah mawon lah sama kita bisa. Tak ceramah agama Islam. Nggih. Maulidin Nabi. Nggak dibudawaken dening kitab Al-Barjadi Syekh Ja'far Shadiq terakhir wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawaddu'i. Sampai itu saja sudah. Jadi nggak iso mikir betapa Rasulullah itu orang hebat yang luar biasa. Sadidal haya, punya malu yang luar biasa. Bukan malu untuk berjuang, tapi Rasulullah malu kalau melihat umatnya sampai tidak selamat. Nggak tanggung-tanggung, aja setong jabut nyomone kali malaikat Israel. Dikancani malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampai melas melihat muka Rasulullah. Apa bahasa Indonesia? Yang paling nggak paham ya. Ketika Rasulullah mencabut nyawanya Pak Lurah, Pak Kades, meringis kesakitan pada kanjeng Nabi, bahasa dia mohon maaf. Jibril sampai gak tega, ya Allah, kekasihmu ya Allah ketika kau cabut nyawanya, menahan kesakitan meringis. Dawuh Jibril, apa ngene iki lorone mati, seperti nikah, sakitnya orang meninggal Jibril. Nggih Rasul, matur karo Gusti Allah atur nang Israel. Umatku sesuk yo ngene iki nggih. Kalau umat saya besok matinya sakitnya seperti ini kata Rasulullah, hari ini juga minta sama Allah sakitnya matinya umatku aku tanggung semua hari ini.
Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini Rasulullah itu dikatakan seorang pemimpin yang rela sakit demi rakyat, rela menderita demi, rela susah demi rakyat. Satu-satunya pemimpin hanya baginda Muhammad. Dino iki boleh pemimpin si model ngono kuwi wah. Berangkat perang, krisis moneter luar biasa Pak Lurah. Nggak ada makanan dimakan, tinggal sisa satu kurma dalam kantong Rasul. Dibelah, belahan yang besar dikasihkan temannya, belahan yang kecil dimakan sendiri. Bukan yang besar yang dimakan, tapi yang kecil. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini seseorang pemimpin yang rela lapar demi orang lain, rela sakit demi rakyat. Maka yang hadir pada malam ini banyak kepala desa yang hadir ini, Palembang, Buyut, Teluk Dalam, mana saja, belajarlah untuk amanah. Karena jabatan itu hanya titipan sementara, bukan untuk bangga-banggaan. 5 tahun selesai, kau baik di hadapan masyarakatmu, kau kurang baik, kurang menyapa, kurang santun, kurang amanah, selamanya nama dan anak keturunanmu akan jelek di mata masyarakat. Jadi Rasulullah ini dahar sesuatu hari konco, sing titik di pangan di dahar jambak, sing akeh titik di konco. Persis pesene wong zaman biyen. Bulan ini kalau dipeseni kayak Mbah Kromo, Pulau Mbah Pulau Le sesuk lek kowe dadi pejabat lir kadyo naker beras ya lir iki gelas beras ini munjung beres ya lir dadi beres ngeten sret iku naker beras enten sini pun ngono kula tanggal yang jatuh dengan yang di gelas banyak mana? Banyak yang di gelas kan? Banyak yang digel, apa pesene wong gue, sore gue dadi lurah dadi pejabat, lek naker beras, barengmu beres, ana sini boy bagianmu ya, sini jero gelas gue masyarakatmu, ojo kleru lho. Jangan keliru, yang di gelas yang banyak ini punya masyarakat, yang jatuh-jatuh ini bagianmu, anggaplah itu upahmu kerja sebagai pejabat lurah atau siapa. Nah, hari ini Pak Kades, para pejabat, banyak pejabat yang nakernya keliru. Akeh pejabat sing nakere klem sing ning gelas dipek dhewe klep-klepane dikek masyarakat mulo dalane bos iku mau sampai ning Kali Rejo wakil bupati gede-gede tok rasa gede-gede ngono tau biya ngono ya deloken to di seluruh Lampung Hambilan khusus Lampung Tengah dalan kok koyo ngene masyaallah. Masya Allah. Dalan kok kaya dong. Semoga Pak Bupati melihat tayangan ini besok live langsung ditonton ratusan orang, bahkan ribuan. Langganan malam Kamis, langganan website. Orang sudah tahu kalau malam Kamis besok pasti Pak Bupati cari channelnya anak-anak santri sekarang bikin channel ya. Channelnya Fabel Biat, Faisal, Barit, Bila, Aan. Allah, Masya Allah. Daripada diberi wong-wong lah, sini duit wong-wong, aku menentuk masalah kok. Viral celuk polisi, aduh kacau gilik nih. Ini sekolahnya di dolanan, di belajar pinter. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari zaman jamaah kemisan, setiap hari kemisan saudari nonton channel Al-Falah Faba Bi'at. Kabeh nonton belum saya bukan yang itu kesenangan berang-berang ayu usah. Daripada kau nonton jilbab panjang sing haram-haram lah. Sini BA, ini BA, mau lihat BA, aduh, Jepang BA, moco sungguh dulur haram. Nonton kiai di mawon bodo-bodo bayari batungannya barokah sampean buka channelnya di rasa jadi ngomong buka channelnya wae atau mana susah apa
Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sosok seorang pemimpin yang mohon maaf punya sunnah yang banyak orang tidak bisa melakukan. Gaya itu sunnah tahajud, Masya Allah, apa dia? Sunnah duha, sunnah sholat taubat tengah wengi, rasa sinapot apa dhisik. Sunnah iso seneng karo wong kere wis top. Sunnah yang semuanya orang hampir tidak bisa melakukan, bahkan kiai pun sulit untuk melakukan itu. Rasulullah itu punya sunnah, bila mana datang orang kere menghargai luar biasa. Tapi kalau datang orang kaya, Rasulullah biasa-biasa saja. Maksud Rasulullah kalau kedatangan orang kere sambutannya luar, tapi kalau kedatangan orang kaya dia hanya biasa-biasa. Kalau ada saudara yang kere punya gawe, Rasulullah walimah itu bantunya luar biasa. Tapi sedulur si sugih beliau biasa. Kalau ada seorang pejabat tinggi negara datang, Rasulullah biasa. Tapi kalau ada rakyat jelata datang, Rasulullah menghargainya. Luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi melihat ini, menghargai orang miskin itu adalah sunnah Rasul. Awak dewi kenali senangan ikut karo sing sugih. Sampai kiai mau sampai orang tak sugih sampai orang tak ngergani. Jadi keukur keramatnya seorang kiai hanya kau ukur dengan sebuah harta. Jadi dahulu ini Sayyidina Ali dunia jifah wa tulabu hakilabun, dunia itu bangkai, dan siapa mengejar bangkai sampai menghalalkan segala cara, maka dia sama dengan rombongan anjing dan seterusnya. Kiri semuanya batang sampai lali apa iki. Hadir ceramah kemana Bapak Ibu enggak muliakan lali rumah sakit panggung ya enggak dipun muliakan di Gusti Allah sudah balik. Rasulullah duwe sunah tergali wong kiri. Jadi si kuat yang belum kuat tahajud Pak Lurah, apalagi kelasnya kades tahajud itu berat. Ustadz mau nggak semuanya pada tahajud, mohon maaf. Ini Pak Kades ini Pak Bin, ini belakang mobil. Kades Palembang, ini juga digagahi. Cukup Pak Kades, hargai masyarakat yang kere, perhatikan. Caranya bagaimana? Saya nggak punya uang ya Pak Yai Muhayyad. Kades, kenapa kamu mikir uang? Cukup bagaimana bantuan PKH tetap tepat sasaran. Orang-orang itu kok adalah dan sudah sampai hari ini Pak Kades, masyarakat saya ceramah dari Lampung, Jawa, mohon maaf, sampai ke Selat Malaka Malaysia, Batam, Bangka Belitung saya ceramah. Ibu-ibu di Indonesia sama semua. Pesannya Pak Yai, nanti kalau di panggung sampaikan, singgung Pak Kades, kenapa sih PKH ini kok tidak tepat sasaran? Sing kaya entuk, yang kiri kok enggak entuk. Hati-hati Pak Kades, kualat. Ini pemanasan ceramah saya Pak Kades. Kalau kira-kira nggak mampu dan saya takut gagalkan malam ini juga. Terus tak kayak pemanasan. Kalau kira-kira nggak mampu, nah gagalkan bayaran. Tak lemak ceramahnya ngomong. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi Pak Kades, lurah kalau dia baik dengan saya berarti senang. Tapi kalau saya kritik dia marah, berarti dia pelaku yang kurang baik. Jadi malam ini kita bangun bareng-bareng. Caranya dia nyenengi wong kere, merhatekne wong kere. Orang yang gunanya gue kaji tiap tahun, umroh bendino, lek tonggomu kere orang tak bulan balik di sana. Ini cukup. Rasulullah duwe sunah sing kadang-kadang wong do raket-raket. Nomor loro,
Ini ceramah bulan ini tak gaya gitu, kalau kiai-kiai sebab kiai-kiai senang sih tentang tahajud, tentang apa, mau aja tak nerani sih penak-penak mau. Nomor Rasulullah di sunnah, lek nguyuh ora tau ngadeg. Awak mulana, Ustad apa mereka kades, nyentol. Kadoan doan yang pembensin di Surabaya di selera kantor. Kadang orang cawe itu saya tembok duk wes. Pak Yai kalau iso ngomong pengalaman zaman nom aku ngono. Ini kuliahnya udah jadi kiai wes. Dan ini kayak ngono gitu. Sunah Rasul sing cilik-cilik orang melakukan ngomongin tahajud. Lo gini betul. Iya betul. Masih banyak. Iya. Engen. Pakai baju tangan kanan nyopot tangan kiri. Pakai celana kaki kanan nyopot tangan kiri, pakai sandal kaki kanan nyopot tangan kaki kiri. Makan pakai tangan kanan, duduk minum diruput 3 kali. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kalau ini bisa dilakukan, kumpul bucu suka teman orang suka kiwo bahaya. Suka kiwo anak tidak nuak di dalamnya. Dong. Lebu WC sikil kiwo metu sikil tengah, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Ini semua harus dilakukan Pak Lurah. Insya Allah iso jadi min jumlati auliyaillah kata murid. Untuk jadi wali tidak mahal. Lakukan sunnah-sunnah kecil itu istiqomah jadi pilihan Allah. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang paling antik Rasulullah itu bukan hanya sekedar beliau praktek dalam kehidupan mencintai orang miskin. Dalam setiap doa banyak tutupan doa Rasulullah. Mesti sering beliau setiap doa bagi serahkan doanya semua kiai tidak pernah dilakukan. Kulo kiai hati lah. Jinar kau rawani tu mereka rawani. Kiai satu rawani. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wangsurni ma'al masyakin sesuatu yang di kiamat. Doa ini bagaimana doanya Rasulullah setiap sholat Al-Quran. Dengarkan Pak Kades, dengarkan. Ya Allah, jadikan aku hidup dalam keadaan kere ya Allah, dan mati nanti juga kere ya Allah, dan di akhir nanti kirimlah aku bersama orang-orang kere-kere ya Allah. Mani betul? Kalau masuk ke terus mengakhiri ya. Mungkin apa betul? Ayo untuk ngopi sama kan, cuma tak ngerti ya. Soalnya ada si ngancung berarti kesukaan kere dari putus asa di sana. Ya Allah Gusti, jenengan uripi kula dalam keadaan kere, mati dalam keadaan kere. Besok di akhirat kirimlah aku bersama rombongan orang yang kere. Nenek kowe dari jangan. Nek dunya kowe rasa-rasa ora karo sugih ora cocok. Rasa-rasa kok kalau wong kere jare rugi ngono ya lah. Padahal kok rugi ya. Saat ini fanatik, Masya Allah. Nah ini wong kere teko biasa ngono aja. Nah ini wong sugih, Masya Allah. Lek sing digawe iki wong rada sugih ning desane mun tak delok iku boleh macak lagi kok karo isu. Gayane sewa wong wis candak. Tapi sing digawe wong kere tekane klemer keluar ya Allah. Kaya ngono kok ngaku mati Kanjeng Nabi ora pan. Jam. Jadi Pak Lurah, kamu punya andil besar untuk melaksanakan surah usul dari Belanda. Penak apa? Yassiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunammiru. Jadi kepala daerah dari kepala desa, permudah urusan, jangan persulit masyarakatmu. Yassiru wa la tu'assiru, bikin mudah mereka, jangan persulit urusan mereka. Basiru wa la tunammiru, bikin mereka senang, jangan kau takut-takuti. Masalah setelah masih bisa selesaikan di desa, jangan sampai kantor polisi. Masalah kok dididik kantor polisi, itu kepala desa goblok. Selesaikan dulu selama kepala desa masih mampu, jangan dididik laporkan polisi. Bikin masyarakatmu nyaman,
tenang, senang, tidak ditakut. Itu Rasulullah. Nah, cuplikan untuk para kepala desa yang katanya ngefan sama saya. Kalau kita mau digagalkan, malam ini juga ngomong di sore. Rasa sini aku di luar, aku cek akan dia harus mengundang. Alhamdulillah. Jadi ceramah saya itu lain Pak Lurah. Tidak ada teteng-aling-aling. Sesuatu yo seneng banget. Ceramah yo mutah. Ini tadi semoga ini nanti ditonton juga sama kepala desa. Saya tadi ceramah 3 tempat. Yang Baghdad ini ada intimidasi dari Wahabi. Pas di depan pondok Wahabi namanya Pondok Umar bin Khattab. Kiai dan pengurusnya datang ke camat ke kantor polisi, juga datang kepada Pak Camat, datang kepada lurah. Bahwa besok Baghdad dulu pengajian Ki Muhayyad, kami mohon untuk digagalkan karena nanti akan timbul geger dan akan timbul nggak rukun gara-gara yang Muhayyad hadir di Kalirejo. Nah, pagi tadi selepas saya ceramah, ada salah satu ustadz ngomong, Batu dulu ini kata si pengajian ramai tapi geger. Dan kenapa? Karena tadi kepala desanya usul Kiai Muhayyad boleh ceramah tapi jangan ngomong apa-apa. Lah itu dikolok nih. Nantang dikolok dengan guru saya. Paham? Nggak boleh ngomong NU, nggak boleh ngomong. Cukup kalau ngomongnya lahirnya Kanjeng Nabi. Padahal lahirnya Kanjeng Nabi ini pasti berhubungan dengan Nahdlatul Ulama. Apa alasannya? Karena salah satu organisasi yang masih mau melanggarkan oleh Nabi hanya mesti ngomongnya NU lah. Aku nggak panggung ceramah, langsung Kapolsek tak itu. Hukum nonton di begini, langsung tak itu. Pak nanti baru saya ngaji. Kamu saya sampaikan acara pada hari ini. Dalam bulan ibu ketemu kali Kapolri, bukan sopo-sopo dari masalah. Di luar Lampung sampai Bangka Belitung, Batam, Riau, di kota Pekanbaru, Jambi, sampai mau ke Kalimantan, tidak ada satupun polisi, camat, kepala desa yang larang saya ceramah. Palembang saja ke sini untuk minta saya ceramah. Masuk yang bisa ke Lampung apa tidak ada. Izin dipersulit. Dari kemarin panitia nangis. Keluar izin tadi malam boleh undang saya pada jadwal sudah 1 bulan lebih. 3 bulan ini undang. Jadi lo setengah bulan ceramah terus. Pak Polisi, Pak Lurah, dengarkan baik-baik. Kalau urusan ceramah agama Nahdlatul Ulama, apalagi yang ceramah saya, kok ada surat izin, surat izinan, itu berarti polisi lebay, boy. Lebay. Saiful Jamil lebay. Setelah urusan aku. Silahkan Anda tidak terima, tapi saya bertanggung jawab atas kata-kata saya. Saya melihat dari Pondok Umar bin Khattab di sebelah ceramah kita. Cari ustadznya, kiainya, undang datang atau tidak. Lihat, sipak dari situ. Seharusnya mata para pejabat dan polisi melek. Kenapa mereka tidak mau datang di acara NU? Ini menunjukkan mereka tidak mau diajak bersatu. Dan saya melihat, 3 Agustus mereka pasang bendera atau tidak. Upacaranya sama dengan kita. Mereka taat tidak upacara. Camat, lurah, polisi harus tahu dengan aliran-aliran baru nih Pak Kades. Kalau sudah tidak mau pasang bendera ketika Agustus, tidak mau upacara ketika Agustus, ya, nyanyi Indonesia Raya katanya bid'ah haram. Dari sini akan muncul embrio teroris dan ISIS yang pada primaknya akan jadi bungsu bangsa dan negara tercinta ini. Pak Jokowi 3,5 abad tidak dijajah. Kalau ngantuk saya ketahuan bahwa yang mbah-mbah kita bercucuran darah hanya modal bambu runcing mengusir penjajah untuk menaikkan sang merah putih. Bukan hanya polisi dan tentara, tapi relawan santri-santri dari barat kiai, mereka ikut menyerang sehingga timbul keluar resolusi jihad 22 Oktober diperingati sebagai santri dari nobat oleh Bapak Jokowi bahwa 22 Oktober adalah hari santri nasional yang harus dirasakan, dirayakan oleh semua ulama dan para santri di seluruh negeri ini. Tidak terbantahkan bahwa merdeka bukan hanya direbut oleh tentara dan polisi, tapi sebagian besar para relawan yang mereka pahlawan tanpa pamrih, tanpa tanda jasa,
tidak tertulis, tapi mereka ikut menumpas penjajah. Mbah-mbah kita untuk menaikkan sang merah putih 350 tahun lamanya menggantikan bendera para penjajah, butuh ribuan liter darah ditumbangkan, butuh ribuan nyawa dimatikan. Sampai negeri udah numpang bangi, melok merdeka, pangan enak, berimbang yang perang Sultan Badaruddin. Anda yang jadi kepala desa, jadi pejabat, tinggal nerima enaknya, nggak usah neko-neko. Isi kemerdekaan dengan kerukunan. Al-insanu dhaifun li nafsi wa qawiyyun bi ghairi. Manusia ini lemah kalau hidup sendirian, bisa hebat ketika manusia ini bisa bersama orang lain. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Baik, cukup. Banyak ceramah di lapangan tenang di desa. Semoga-moga berkasih doyo. Amin. Amin.